Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita lanjutkan proses pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian akun dan mekanisme debit kredit pada akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, kita masuk ke pembagian akun terlebih dahulu, ya. Pembagian akun pada perusahaan jasa. Ada yang tahu akun itu apa? Akun, saya rasa pernah dengar ya, akun Google, akun Facebook, dan sebagainya. Nah, di perusahaan jasa juga ada yang disebut sebagai akun. Apa itu akun pada perusahaan jasa? Gampangnya begini yang dikatakan akun itu. Coba kalian lihat pada misalnya perusahaan jasa berupa salon. Ya. Di salon ya, di salon itu tentunya dia memiliki banyak jenis barang di dalam tempat salon itu, yang barang-barang itu digunakan untuk menjalankan usaha. Contohnya ada bangunannya, ya, bangunan tempat salon, ada tanahnya, tanah di mana bangunan berdiri, kemudian ada uang untuk menjalankan usaha, ada sisir, ada gunting, sampo, sabun, ada kaca, ada meja, sisir, terus apa lagi? Dan lain-lainnya. Nah, semua jenis barang itu, ya, kalau dalam akuntansi namanya gampangnya adalah disebut sebagai akun. Jadi akun itu, ya, kalau secara mudahnya adalah barang-barang yang ada di suatu perusahaan yang itu digunakan untuk menjalankan usaha. Barang ini sifatnya, ya, ada yang nyata terlihat, ada yang tidak, ya, ada yang konkret, ada yang abstrak. Kita masuk pada pengelompokan akun. Jadi pada akun itu ada kategorinya, ada namanya kelompok akun, ada golongan akun, ada pula jenis akun. Kelompok akun, ya, kelompok barang-barang tadi itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar. Apa saja itu? Harta, pertama harta, kemudian yang kedua utang, ya, itu utang. Kemudian setelah utang ada modal. Nah, ini modal. Kemudian pendapatan dan beban. Ini kelompok akun namanya, ya. Jadi kelompok akun tadi ada 5, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, masing-masing kelompok itu ada golongannya. Jadi harta ada golongannya, kemudian nanti utang ada golongannya, kemudian modal juga ada golongannya, dan seterusnya ke bawah. Jadi masing-masing kelompok ini ada golongan. Kita bahas yang pertama dulu. Harta memiliki 3 golongan akun. Ada golongan akunnya ada 3. Pertama namanya harta lancar, kemudian harta tetap, dan terakhir harta tidak berwujud. Yang pertama harta lancar. Apa itu harta lancar? Ya, harta lancar adalah, ini gampangnya saja, kita ambil yang simpelnya saja, yaitu harta yang sangat mudah dijadikan uang atau pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Dengan kata lain, yang namanya harta lancar adalah harta yang ada di perusahaan, ya, misalnya di salon tadi, yang kalau kita pakai dia cepat habis. Ada beberapa jenisnya, ya. Jadi harta lancar ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama namanya kas. Kas itu apa? Uang tunai, duit, ya, itu yang namanya kas. Jadi contohnya di bengkel maupun di salon pasti dia ada duit. Nah, duit atau uang tunai yang di bengkel ataupun di salon itu disebut sebagai akun kas. Itu ya. Surat-surat berharga ini jarang ada, kita skip saja. Piutang. Piutang adalah tagihan pada pihak orang lain, ya. Jadi piutang itu artinya adalah uang kita yang ada di orang lain. Contohnya, misal seseorang pelanggan meminjam uang ke bengkel. Bengkel ini punya kita. Jadi kita memposisikan sebagai pemilik usaha atau pemilik bengkel atau pemilik salon, ya. Ada seseorang meminjam uang ke bengkel kita, maka bagi bengkel, bagi kita, ya, uang tersebut sebagai piutang atau tagihan.
Begitu pula di salon, kalau ada orang minjem uang di salon, maka bagi kita pemilik salon, uang tersebut disebut sebagai piutang, bukan utang. Ya. Kemudian wesel tagih, ya ini sama kayak piutang, tetapi dia ada surat perjanjiannya disebut sebagai promes. Ya. Sama aja dengan piutang, hanya kalau yang ini dia ada surat perjanjiannya. Persediaan ini adanya di perusahaan dagang, kita skip dulu ya, karena kita fokusnya ke perusahaan jasa. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan usaha dan diperkirakan dalam satu periode atau 1 tahun, ya paling lama, itu dia habis. Jadi maksudnya gini, barang ini yang disebut perlengkapan ini adalah barang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan ketika kita pakai barang itu cepat habis. Contohnya apa? Di bengkel. Karet tambal ban. Ya. Karet tambal ban kalau di bengkel dipakai cepat habis tidak? 1 tahun habis tidak? Bahkan kurang dari 1 tahun dia cepat habis. Kalau di salon misalnya sampo, sabun, dan sejenisnya. Sampo, sabun, dan sejenisnya ini kalau dipakai maka dia cepat habis. Kurang dari 1 tahun. Bahkan seminggu bisa habis. Nah barang-barang seperti inilah yang dikatakan sebagai perlengkapan. Ya. Berikutnya, beban dibayar di muka. Dari namanya sudah ketahuan sebenarnya. Biaya yang telah dibayar di muka ini maksudnya di awalnya. Jadi beban dibayar di awal. Kita udah bayar tapi belum merasakan manfaat dari kita bayar itu. Contoh, misalnya bengkel kita, tempatnya itu adalah nyewa. Ya. Nyewa tempat. Kesepakatannya adalah 1 tahun. Misalnya dibayar 1 tahun adalah 2.500.000. Dibayar di awal ketika kita mau menempati, itu dikatakan sebagai beban dibayar di muka atau beban dibayar di awal. Begitu pula di salon. Berikutnya pendapatan yang masih harus diterima. Ya. Artinya uang itu adalah hasil kerja kita, tetapi uangnya belum kita terima. Contoh, ada pelanggan menservis motornya ke kita. Kita ini pemilik bengkel ya. Setelah selesai dibenerin motornya, ternyata orang itu belum bisa bayar, nggak punya duit. Begitu pula di salon, ada orang rebonding di salon kita, setelah selesai ternyata dia belum bisa bayar. Misalnya nilainya tadi adalah 100.000, maka 100.000 itu bisa disebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Ya, begono. Lanjut, itu tadi golongan yang pertama, harta lancar ya. Kemudian sekarang kita masuk ke golongan yang kedua dari harta, yaitu ada namanya harta tetap. Kalau harta lancar tadi adalah harta yang dipakai cepat habis. Ini jenis-jenisnya ya. Nah, kalau harta tetap adalah harta yang ketika dipakai ya, dia tidak cepat habis. Apa saja jenisnya? Yang pertama namanya adalah peralatan. Semua peralatan yang digunakan perusahaan dalam menjalankan usaha. Ini mirip dengan perlengkapan, hanya saja ya. Kalau perlengkapan tadi dipakai cepat habis ya, kayak sampo, kemudian sabun di salon, karet tambal ban di bengkel, itu barang-barang disebut perlengkapan. Ketika kita pakai dia cepat habis. Nah, temennya, sekeliknya ada namanya peralatan. Mirip ya, barang ini digunakan untuk menjalankan usaha, tetapi dia kalau dipakai tidak cepat habis. Ya, contoh di bengkel itu kunci, tang, ya, kunci segala macam kunci dan teman-temannya itu, ya seperangkat. Di bengkel, barang-barang itu kalau kita pakai, apakah dia habis dalam 1 tahun? Kan tidak. Nilainya kan dalam 1 tahun, misalnya kita beli tang, kita pakai 1 tahun, apakah habis 1 tahun? Kan tidak. Ya. Contoh lain di salon, gunting, sisir, ya itu walaupun kita pakai 1 tahun, nilainya tidak habis. Ya. Beda dengan sampo tadi. Ya. Tanah, ya tanah tempat usaha kita berada. Gedung ini adalah
tempatnya, bangunannya. Kalau mesin yang digunakan untuk menjalankan usaha, misal ya, walaupun kita sudah ada PLN, ya, misal di apa namanya, di salon dia menggunakan mesin genset untuk cadangan ketika mati lampu, atau di bengkel ada menggunakan mesin namanya mesin kompresor. Nah, barang-barang ini disebut akunnya namanya adalah mesin. Berikutnya kendaraan, ya kendaraan, mobil, motor yang digunakan untuk menjalankan usaha. Ya, misal mobil dan motor yang digunakan untuk antar jemput pelanggan, misal, atau digunakan untuk ngantar spare part dan sebagainya kalau di bengkel. Yang penting kendaraan itu digunakan untuk menjalankan usaha. Itu disebut sebagai akun kendaraan. Ya, itu golongan harta tetap. Berikutnya, golongan yang ketiga dari harta adalah harta tidak berwujud. Banyak jenisnya, ya. Kita ambilkan satu saja, goodwill. Jadi harta tidak berwujud ini berupa harta tapi wujudnya nggak ada. Kalau yang di atas tadi kan ada semua wujudnya, perlengkapan, peralatan, utang, tanah, gedung, mesin, kendaraan, wujudnya ada, bentuknya ada, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Ada namanya harta tidak berwujud, ya, kita ambil satu saja. Misalnya adalah goodwill. Goodwill ini adalah nama baik, ya. Nama baik ini akan berpengaruh ketika seseorang membuka usaha. Kalau nama baik orang itu buruk, misal terkenal, tidak bisa dipercaya omongannya, maka orang ini ketika dia membuka usaha, nama baiknya yang kurang baik tadi, karena dia terkenal kurang bisa dipercaya, maka akan berpengaruh terhadap usahanya. Kemungkinan usahanya tidak akan lancar. Kenapa? Karena nama baiknya buruk, goodwill-nya buruk, ya. Dan seterusnya, ini ada satu-satu, ya. Kita ambil yang satu saja. Kemudian itu tadi adalah kelompok yang pertama, harta. Harta terdiri dari 3 golongan, harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu utang. Utang adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang, atau utang ini adalah kewajiban kita untuk membayar. Bayarnya kapan? Besok di masa yang akan datang. Utang digolongkan menjadi beberapa, ada namanya utang lancar, ada utang jangka panjang, ya, utang lancar atau disebut juga utang jangka pendek, yang ini, ya. Jadi utang lancar adalah utang yang itu harus segera dilunasi kurang dari 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita punya usaha, punya bengkel atau punya salon, dan kita punya utang, ya, perjanjiannya utang itu harus lunas kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, ya, maka utang itu disebut sebagai utang lancar. Apa saja jenisnya? Ada utang usaha atau utang jasa kalau di perusahaan jasa, ya. Misalnya, utang yang timbul karena membeli jasa secara kredit. Misal, bengkel A melakukan lemer pada bengkel Bubut. Bengkel A ini punya kita, ya. Jadi kita ngelemer di bengkel Bubut. Misalnya bengkel Bubutnya di Unit. Kita bawa barangnya, blok motor itu kebawa ke Unit, ya. Setelah selesai, bengkel A kita, ya, belum bisa membayar. Contoh lain, bengkel A membeli oli di toko ABC, tetapi bengkel A ternyata belum bisa membayar. Bengkel A ini kita, ya. Maka kita punya namanya utang. Begitu pula di salon, ya. Di salon misalnya kita beli sampo di tokonya Pak Gito, tetapi kita belum punya duit untuk bayar. Berapa nilainya tadi? Misalnya 20.000. Maka 20.000 itu bagi kita, bagi pemilik usaha, pemilik salon, namanya adalah utang usaha atau utang jasa. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah wesel bayar. Wesel bayar itu ya sama kayak utang, cuman dia ada surat perjanjiannya, ya. Kayak di piutang tadi kan ada piutang apa tadi?
Nih, wesel tagih. Ya. Wesel tagih ini dia piutang tetapi dengan surat perjanjian. Utang juga ada dengan surat perjanjian. Namanya adalah wesel bayar. Berikutnya beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar artinya beban itu belum kita bayar, tapi sudah harus segera kita bayar. Belum bayar kita, tapi harus segera dibayar. Contoh, gaji yang masih harus dibayar. Kita bengkel punya karyawan, ya sudah bekerja mereka selama 1 bulan, tetapi gajinya belum kita bayar. Ya, kita ini bosnya, pemilik bengkel, maka gaji yang belum dibayar tadi disebut beban yang masih harus dibayar. Begitu pula di salon, begitu. Kemudian berikutnya pendapatan diterima di muka. Di muka itu ingat bukan di wajah ya, tapi di muka ini maksudnya adalah di awal. Jadi pendapatan ini kita terima di awal. Jadi kita belum bekerja tapi sudah dapat duit. Contoh, ada pelanggan servis motor ke tempat kita. Kita ini pemilik bengkel. Sebelum motor diservis, si pelanggan membayar terlebih dahulu. Misal dia buru-buru, ditanya berapa nih biaya servisnya kira-kira. Oh, 1 juta misal kita sebut. Maka dia bayar 1 juta. Kita dapat uang 1 juta padahal belum kerja. Nah, uang yang kita terima ini disebut sebagai pendapatan diterima di muka atau diterima di awal ya, bukan di wajah, bukan ini. Itu tadi jenis utang lancar atau utang jangka pendek. Berikutnya utang jangka panjang. Ya, kalau lancar tadi harus lunas kurang dari 1 tahun. Kalau ini pelunasannya lebih dari 1 tahun. Apa saja? Utang bank. Ya, nah, utang bank itu rata-rata waktu pelunasannya dia lebih dari 1 tahun. Ada utang hipotek. Utang hipotek adalah utang yang menggunakan jaminan harta tetap. Misalnya kita minjem uang di bank dengan jaminan misalnya tanah atau rumah atau kendaraan. Ya. Utang obligasi ini di surat berharga jarang ada ya. Jadi yang sering itu adalah utang bank. Ya. Itu utang jangka panjang. Ada 3 jenisnya, tapi yang sering dipakai itu adalah utang bank. Kita meminjam uang di bank untuk usaha. Berikutnya, jadi 2 kelompok sudah clear ya. Harta sudah, kemudian utang sudah. Sekarang kita masuk kelompok yang ketiga, namanya modal, madil. Ya, modal aja. Modal adalah hak pemilik perusahaan. Modal bisa juga dikatakan selisih antara harta dengan utang. Misal kita punya harta 20 juta, punya utang 5 juta. Berarti modal kita berapa? Yaitu tadi hartanya 20 dikurang utang 5, berarti modal kita ada 15 juta. Modal ada namanya modal pemilik. Modal pemilik adalah modal yang diperoleh atau berasal dari pemilik usaha itu sendiri. Misal, kita atau kalian masing-masing punya bengkel. Bengkel itu butuh modal. Nah, kalau uang modalnya kita ambilkan dari uang kita sendiri, maka disebut sebagai modal pemilik. Ada juga modal saham. Modal saham ini diperoleh karena kita membeli saham atau surat-surat berharga. Ada juga laba ditahan, ini jarang ada ya, ini di perusahaan-perusahaan besar. Saham ini juga perusahaan-perusahaan besar. Yang sering itu adalah di perusahaan-perusahaan jasa yang lingkupnya kecil, modal pemilik dan prive. Prive ini adalah benar bagian dari modal, tetapi dia mengurangi modal. Kenapa? Karena prive ini adalah artinya pengambilan pribadi untuk pengambilan uang usaha, maksudnya ya, pengambilan uang usaha untuk keperluan pribadi. Misalnya gini, kita punya bengkel, mau kondangan, ternyata nggak punya duit pribadi, adanya uang bengkel, kita ambillah misalnya 50.000 uang bengkel. Nah, uang 50.000 ini kita gunakan untuk kondangan. Kondangan kan nggak ada hubungannya dengan bengkel.
Maka kita ngambil uang 50.000 uang bengkel tadi disebut sebagai thrift, ya, pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ya, demikian. Lanjut ke kelompok berikutnya namanya pendapatan. Apa hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha? Pendapatan ada dua golongan. Ada pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ya. Contohnya bengkel. Pendapatan usahanya yang mana? Ya pendapatan yang diperoleh dari servis motor. Ada pendapatan di luar usahanya, misalnya begini. Bengkel ini bengkel yang besar ya, kemudian pelanggannya banyak, akhirnya dia menyediakan jasa parkir. Apakah parkir ini kegiatan utama bengkel? Kan bukan. Nah, parkirnya ini misalnya bayar, yang parkir di situ misal motor 2.000, mobil misalnya 5.000. Nah, uang parkir ini bagi pemilik bengkel atau pemilik usaha disebut sebagai pendapatan di luar usaha. Kenapa? Karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Usahanya si bengkel tadi bukan parkir yang utama, tapi adalah servis. Ya, jadi parkir itu termasuk ke dalam pendapatan di luar usaha. Begono dah kira-kira ya. Kelompok yang terakhir namanya adalah beban. Beban sama, ada beban usaha, ada beban di luar usaha. Beban usaha adalah beban yang terkait langsung dengan usaha. Kalau yang beban di luar usaha tidak terkait langsung dengan usaha. Contohnya apa? Beban usaha itu beban gaji, beban listrik, ya, beban penyusutan. Beban gaji misalnya di bengkel punya karyawan, ya, membayar gaji karyawan itu terkait langsung dengan kegiatan usaha. Ya, kalau gaji nggak dibayar, bengkelnya bubar, ya, maka beban gaji. Beban listrik misalnya bengkel las yang pakai listrik, beban listrik itu termasuk ke dalam beban usaha, karena kalau listriknya nggak ada, usahanya nggak jalan. Wah, ya, maka beban-beban ini disebut sebagai beban usaha. Ada lagi beban di luar usaha. Beban di luar usaha adalah beban yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya bengkel kita punya utang di bank, tiap bulan nyicil utang, ya, beserta bunganya. Maka beban bunga tadi, cicilan utang tadi itu dikatakan beban di luar usaha karena dia tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Ya ada kaitannya, cuman tidak secara langsung, ya. Begitu itu untuk pembagian akun pada perusahaan jasa. Berikutnya mekanisme debit kredit. Ya, tadi ada 5 kelompok: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya, ini tolong dihafalkan karena ini nanti akan kita pakai untuk materi di pertemuan berikutnya, tepatnya pada materi jurnal umum. Dihafalkan aja dulu. Semua harta, ya, ketika dia bertambah maka letaknya di sebelah debit, berkurang di kredit, dan posisi normalnya dia di sebelah debit. D ini debit, ya, K ini adalah kredit. Jadi semua harta, mau di harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud, kalau dia bertambah naruhnya di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, normalnya di debit, ya. Begitu pula utang, ya, kredit, debit, kredit, dan seterusnya sampai dengan beban. Ini tolong dihafalkan dan harus benar-benar hafal. Kalau tak hafal nanti repot sendiri. Jadi anak-anak harus paham pembagian akun ini, harus ngerti, kemudian mekanisme debit kredit juga harus paham. Kalau dua ini tidak paham, maka di materi berikutnya Bapak jamin mencret, ya, tidak akan paham, nggak akan ngerti, karena ini adalah modal dasar untuk dapat memahami materi-materi berikutnya. Ya, cukup demikian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.